Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu ikut kehendak Tuhan. Sekali lagi, ikut kehendak Tuhan. Bapak Ibu saling terkasih, Raja Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah, tempat tabut Allah boleh disimpan, supaya tidak lagi berada di dalam kemah. Namun apa yang boleh dirindukan oleh Daud, Tuhan tidak berkenan. Namun Allah memiliki rencana yang indah, bahwa yang akan membangun bait suci Allah bukanlah Daud, namun keturunannya, yaitu Saul. Dan kerinduan Daud ini didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Nathan supaya memberitahukan kepada Daud bahwa bukan dia, namun keturunannya lah yang akan membangun bait Allah. Sebagai raja yang memiliki kekuasaan,
sebagai raja yang memiliki hak. Apakah dia perlu mendengarkan nasihat daripada Nabi Nathan? Namun kita melihat bagaimana Daud yang telah mengenal Allah, yang telah mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib, ketika ia memiliki rencana, namun Allah mendengar itu, dan rencana itu masuk dalam rencana Allah, namun bukan dialah yang harus melakukannya, namun keturunannya. Dan Nabi Nathan menyampaikan itu kepada Daud. Kita melihat apa yang menjadi respon daripada Daud. Sekalipun dia memiliki kekuasaan, dia sebagai raja yang tertinggi, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengar pesan daripada Tuhan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud, bukanlah dia marah, bukan dia tidak terima dengan apa yang boleh disampaikan Nabi Nathan, sesuai dengan kehendak yang boleh diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nathan. Kita melihat hal yang dilakukan oleh Raja Daud, bukan marah, bukan benci, namun dia berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukurnya kepada Tuhan, sebab Allah telah memperhatikan kehidupannya sampai kepada kehidupan keturunannya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Raja Daud mengingatkan kepada kita ketika posisi kita sedang berada di atas, bukan berarti kita memiliki kekuasaan untuk melakukan hal yang semena-mena. Namun Raja Daud mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bahwa apa yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan Allah. Segala yang kita punyai, yang kita nikmati, yang kita alami, itu semua bersumber daripada Tuhan Allah. Sehingga ketika Allah berfirman, Raja Daud mendengar dan dia bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah masih memperhatikan kehidupannya, bahkan sampai kepada kehidupan keturunannya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pesan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, pesan itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah senantiasa memperhatikan kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, pesan yang boleh kita dapat yaitu kerendahan hati menyambut penyertaan Tuhan. Dan itu telah dinyatakan oleh Raja Daud. Dia tidak marah, sebab rencana yang ia miliki bukanlah rencana yang jahat. Dia ingin membangun bait Allah, tempat kehadiran Allah yang boleh menyertai kehidupannya. Namun dia menyadari, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyambut rencana Allah itu di dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur dan penuh doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam hidup kita memiliki rencana, namun itu tidak terjadi. Mari kita belajar dari Raja Daud. Kita perlu bertanya dan mendengarkan suara Tuhan. Apakah yang kita rindukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagaimana pujian kita yang boleh kita nyanyikan tadi, ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ketika kita mau mengikut jalan Tuhan, rencana Tuhan, maka rencana yang indah Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera itulah yang akan senantiasa melingkupi kehidupan kita, sebagaimana yang dijanjikan kepada Raja Daud, bahwa keturunannya akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak panjang lebar pada hari ini. Tetaplah ikut jalan Tuhan,
maka Allah akan menyertai hidup kita sampai kepada keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk janji setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau terus memperhatikan kehidupan kami sampai kepada keturunan kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau ikut rencana Tuhan. Sekalipun Tuhan kami memiliki rencana, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga rencana kami masuk dalam rencana Tuhan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, kami untuk renungan pada hari ini. Soal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.